Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Insyaallah pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah dan sampai kepada hadis Ats-Tsaminu Asyara, hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dari Abu Dzar Jundub ibni Junadah dan sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja kalian berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis yang mulia ini beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua. Yang pertama, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, bahwa yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah ketakwaan. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa kepadanya. Bahkan wasiat takwa ini telah Allah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kita. Allah berfirman, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertakwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat menjelaskan tentang beraneka ragam ciptaannya. Di antaranya adalah manusia dari suku dan bangsa yang berbeda. Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Beda-beda, macam-macam. Tapi Allah tidak melihat perbedaan itu, beraneka ragam itu. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbedaan tersebut adalah di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukan yang paling mulia nasabnya,
bukan yang paling tampan rupanya, paling banyak hartanya, bukan. Tapi yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Lalu apa yang dimaksud dengan ketakwaan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mereka mendefinisikan makna takwa sangat banyak sekali. Dan definisi takwa yang mencakup dan sangat baik adalah sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in, Talaq bin Habib. Ya, beliau menjelaskan makna takwa. Ya, pada zaman beliau ada orang-orang yang datang kepada beliau di masa tabi'in. Kemudian orang-orang tersebut mengatakan, "Wahai imam, telah terjadi fitnah, ujian bagi manusia, bagi umat Islam. Lantas apa yang harus kita lakukan?" Maka Talaq bin Habib mengatakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya lagi, bagaimana, apa maksud dari bertakwa kepada Allah? Baru beliau menjelaskan definisi takwa. Takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah. Bertakwa, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah engkau melaksanakan perintah Allah ala nur, di atas ilmu. Nur min Allah, cahaya dari Allah itu maksudnya adalah ilmu, hidayah. Tarju thawab Allah, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk ketakwaan kita melaksanakan perintah Allah, tapi yang kita laksanakan tersebut harus didasari di atas ilmu. Contoh, kita melaksanakan sholat zuhur ini tadi berjamaah, apa dasarnya jemaah sekalian? Apakah karena jamaah sekalian melihat, teman saya lagi sholat, saya sholat dulu? Tapi kalau temannya nggak sholat, saya nggak sholat karena teman saya nggak sholat, apakah seperti itu? Tidak. Tapi kita melaksanakan sholat karena kita tahu, kita berilmu bahwa sholat itu adalah kewajiban. Sehingga kita melaksanakan perintah Allah, kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itu, maka kita telah mengusahakan takwa. Selesai sholat, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah terima ibadah sholat kita. Roja, berharap. Ya. Kemudian apa? Wa anta truk ma'siyat Allah, engkau meninggalkan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, di atas ilmu juga. Jadi kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, seperti syurbul khamr, minuman yang memabukkan, zina, perjudian, dan lain sebagainya dari dosa-dosa besar ataupun yang kecil. Kita tinggalkan itu semua karena kita tahu bahwa itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita mengikuti teman kita tidak minum khamr maka saya tidak minum khamr. Bukan karena manusia, bukan. Kita meninggalkan itu semua. Kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah karena Allah yang melarang. Kemudian apa? Takhaf iqaballah. Ada rasa khawatir Allah akan menghukum saya kalau saya melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka dia telah mengusahakan takwa. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar kita melaksanakan perintah, menjauhi larangan begitu saja. Tapi kita harus tahu apa yang kita lakukan dari ibadah tersebut memang diperintahkan oleh Allah, dan apa yang kita tinggalkan dari kemaksiatan karena Allah melarang itu semua. Itu definisi takwa. Ada juga di antara ulama yang mendefinisikan takwa, di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau rahimahullah mengatakan, al-muttaqun ittaqau ma hurrima alaihim wa addaw mafturida alaihim. Orang yang bertakwa adalah mereka yang menjauhi hal-hal yang diharamkan dan menunaikan berbagai kewajiban. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah juga mendefinisikan takwa, laisa taqwallah bisiyamin nahar wala biqiyamil lail. Takwa bukanlah hanya sekedar dia melaksanakan ibadah puasa, salat di malam hari, wa takhliti fi ma baina dzalik, atau melakukan kedua-duanya.
Tapi takwa tarku ma harramallah, dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, wa ada'u maftarada alaih, dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khairin. Siapa yang setelah itu dianugerahkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan pada kebaikan. Ini adalah takwa. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau menafsirkan ayat ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, ayat yang berkaitan dengan takwa tadi saya sampaikan banyak sekali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat tersebut, kata beliau, an yuta'a fala yuqsa, yaitu ditaati dan tidak berbuat maksiat, wa yuzkar fala yunsa, diingat dan tidak dilupakan, wa an yushkara fala yukaffar, dan disyukuri serta tidak diingkari. Jadi kita harus berusaha mengupayakan diri agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, fis sirri wal alaniyah, baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, ya, baik di dalam masjid ataupun di luar masjid. Hatta ketika kita berada di tempat yang paling buruk, yaitu pasar, di mall, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah keburukan dengan kebaikan. Tidak dipungkiri bahwa yang namanya manusia itu pasti pernah terjatuh ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Tidak ada di antara kita yang maksum, yang tidak pernah berbuat dosa. Termasuk saya yang berbicara. Kita pernah terjatuh ke dalam kesalahan. Namun indahnya Islam, bagaimana seseorang bisa menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan makna wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ada yang mengatakan wujubut taubah, wajib bertaubat. Ada juga yang mengatakan cukup dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi di sini perlu diperhatikan, keburukan atau perbuatan dosa yang bisa terhapus dengan kebaikan tersebut adalah dosa-dosa kecil. Keburukan-keburukan yang kecil, bukan dosa-dosa besar. Sebagaimana hal ini dikuatkan di dalam hadis Nabi SAW, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu yang kita kerjakan, wal jum'atu ila jum'ati, Jumat yang sekarang dengan Jumat yang berikutnya, atau antara 2 Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Di akhir hadis Nabi mengatakan apa? Idzatunibatil kabair, kalau dia menjauhkan dosa-dosa besar. Kalau keburukan atau kesalahan yang besar atau dosa besar, maka tidak bisa otomatis terhapus dengan kebaikan, tapi apa? Wajib bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, dengan taubatan nasuha. Tapi yang kecil-kecil itu bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana keumuman firman Allah dalam Al-Qur'an, ya, surat Hud, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kalau kita terjatuh ke dalam dosa kecil, kesalahan yang kecil, maka diiringi dengan kebaikan. Apa kebaikan yang bisa kita lakukan? Apakah ditambah yang sunnah, sholatnya, apakah puasa sunnahnya, atau kesedekahnya sunnahnya, diiringi dengan itu. Supaya apa? Supaya keburukan-keburukan tadi terhapus. Tapi kalau dosa besar, dia wajib bertaubat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Waman lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Siapa yang tidak bertaubat dari dosa besar, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian yang ketiga, pesan Nabi SAW kepada umatnya, yaitu apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Yang pertama tadi apa? Memperbaiki hubungan kepada Allah. Hablun minallah. Kita perbaiki dulu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara perkataan salaf, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya kepada manusia. Ya. Namun di sini lihat, Nabi tidak hanya berpesan untuk memperbaiki hubungan kepada Allah, tapi juga perbaiki hubungannya kepada manusia. Karena ada orang yang dia baik, dia perbaiki hubungannya kepada Allah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi dia tidak memperhatikan hubungannya kepada manusia. Bahwa manusia juga harus dipergauli dengan cara yang baik. Al-Imam Ibn Rajab, beliau mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Ini perlu diingat ini, bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara bersendirian di sini karena ingin ditunjukkan pentingnya akhlak. Sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama. Padahal termasuk bagian takwa adalah berakhlak yang mulia. Bahkan Nabi SAW menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman. Beliau SAW bersabda apa? Akmalul mu'minin imanam ahsanuhum khuluqah. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang baik akhlaknya. Lalu apa akhlak yang baik itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan contoh-contoh akhlak yang baik. Al-Hasan Al-Basri mengatakan husnul khuluq al-karamu wal badlatu wal ihtimal. Termasuk akhlak yang baik adalah apa? Al-karam, ramah, ya. Wal badlah, dermawan. Wal ihtimal, dan tidak mengganggu orang lain atau menahan amarah. Asy-Sya'bi juga mengatakan bahwa akhlak yang mulia adalah al-badlatu wal 'atiyatu wal bishru al-hasanu. Wa kana Sya'bi kadzalik. Bahwa di antara akhlak yang mulia adalah bersikap dermawan, ya, wal 'atiyah, suka memberi, wal bishrul hasan, dan memberikan kegembiraan kepada orang lain. Demikianlah Asy-Sya'bi, ia gemar melakukan yang demikian itu. Kemudian Ibnu Mubarak juga mengatakan bahwa di antara akhlak yang mulia adalah huwa bastul wajhi, bermuka manis, ya, mudah senyum, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, senyum, menyapa, senyum, mengucapkan salam kepada sama mukmin, sama orang muslim, ya. Wa badzul ma'ruf, gemar melakukan kebaikan, wa kaful adza, dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Ya. Jadi akhlak yang mulia ini penting. Bahkan hal yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah taqwallah wa husnul khuluq. Sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya, su'ila Rasulullah SAW, ya, Rasulullah pernah ditanya hal apa saja yang bisa memasukkan banyak manusia ke dalam surga, maka beliau menjawab bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar, dan beliau juga pernah ditanya, ya, mengenai perkara apa yang bisa banyak memasukkan seorang ke dalam api neraka, maka beliau menjawab al-famu wal farju, yaitu, ya, disebabkan karena mulut dan disebabkan karena kemaluan. Itu yang bisa banyak memasukkan seorang ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kesimpulannya bahwa Nabi SAW perintahkan kita untuk pertama apa? Bertakwa kepada Allah. Kita usahakan dengan amal ibadah yang kita lakukan. Dan amal ibadah yang kita lakukan harus didasari di atas ilmu. Ya, kita tahu bahwa itu perintah Allah, kita laksanakan. Jangan karena hanya ikut-ikutan orang saja. Orang ke kanan, kita ke kanan, orang ke kiri, kita ke kiri. Kita nggak tahu, ya, itu ada perintahnya atau tidak. Ya. Dan setelah kita melaksanakan perintah Allah tersebut, jangan lupa berharap kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, taqabbal salatana, terima salat kami, puasa kami, sedekah kami, dan seterusnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah, berdoa kepada Allah agar Allah terima amal ibadahnya. Dan Nabi kita juga contohkan, berdoa selalu kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Jadi jangan seperti orang-orang yang bingung gitu. Saya udah beribadah nih, udah sholat, udah melakukan amal soleh, tapi diterima tidak amal ibadah saya, ya?
Kalau kita sudah mengupayakan, syarat-syaratnya sudah kita laksanakan, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, bahkan sunnah-sunnahnya, selebihnya kita serahkan kepada siapa? Allah. Allah yang terima atau tidak. Seperti itu. Kita berharap Allah terima. Kemudian juga ketika kita meninggalkan larangan Allah di atas ilmu, kita tahu bahwa itu dilarang oleh Allah dan kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Ya, perintah untuk melakukan banyak kebaikan karena itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Ini indahnya Islam, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa otomatis dosa-dosa kecil dan keburukan-keburukan kecil itu terhapus dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, ya, selain kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, mari kita juga jaga hubungan kita kepada manusia. Berakhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu ada yang Masya Allah tumbuh memang turunan dari keluarga yang baik, orang tua dari didikan yang baik, ada juga memang harus diusahakan dan gak jadi masalah. Kita berusaha, misalnya kita bukan termasuk orang yang sabar, berusaha gimana saya supaya sabar. Ya. Kita bukan termasuk orang yang bisa menahan amarah, gimana caranya supaya kita bisa tidak cepat marah, mudah marah. Dan seterusnya dari akhlak-akhlak yang baik yang bisa kita upayakan. Demikian penjelasan hadis yang ke-18. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, banyak melakukan amal kebaikan dan mampu bergaul kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya, demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.